Slide 41, episode micin take 1. Sepakat nggak kalau kita adalah generasi micin? Ya, tentu. Sepakat. 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 Iyalah. Sepakat. 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 Kenapa? Karena Pemikiran kita sangat sempit. Karena orang-orang ya. Soalnya hampir semua kehidupan kita ada micin sih. karena dari kecil udah diajari makan micin, jadi kalau nggak ada micin kayak kehidupan kita tuh hambar, tidak ada micin, guys. Betul nggak sih? Jawab. Iya. Micin, bucin, itu generasi gue deh, generasi kita semua. Menurut lo bahaya micin tuh kayak gimana sih? Katanya bikin Bego. itu bikin orang kayak lu nih nanya lagi. Duh, galak banget. Itu tuh kalau misalnya ketengkorokan tuh aus terus nggak sih? Gara lu makan micin gak sehat, ya lu aja nggak olahraga gitu, bukan gara-gara lu makan micin gitu, menurut gue ya. Kalau berlebihan. Lu bisa jadi lebih bego, lu juga bisa jadi lebih kayak orang Kayak gue, oh bodoh. Bego, bego, bego. Pernah baca ada yang bilang katanya nggak apa-apa nggak bikin bego. Yang bikin bodoh itu bukan micin, tapi lu nggak belajar gitu doang. Kalau lu belajar lu makan micin juga ya lu tetap pinter gitu. Gue semenjak ada orang yang bilang kalau micin nggak tentu bikin bego, buat gue micin baik-baik aja sih. Hati-hati ya, jangan kebanyakan. Tapi nggak tahu sih nggak baik apa. Makanan bermicin terenak menurut lo? Mie instan. silin, bakso, Nasi gila. Basreng. taichan. Bakso sama mie instan. Suka makan cilor. Tahu nggak cilor? Yang kotak-kotak acinya, habis itu digoreng sama abangnya, dikasih telur, tok, habis itu dihancurin. Nah itu enak banget. Sama Cimol, bakso aci. valid no debat. Cilung. The best tuh. Dan micin-micin lainnya. Oke, sebenarnya kita bisa nggak makan tanpa mengkonsumsi micin? Kayaknya Bisa sih gue. Kalau buat gue kurang nikmat. udah pernah nyoba tapi nggak bisa. Enggak, udah nggak bisa buat hidup saya. Nggak bisa. Alasan doang tuh orang-orang makan micin tuh sebenarnya. Seharusnya sih bisa ya. Sebenarnya bisa, cuman gue pakai micin pun nggak ada masalah gitu. Enak-enak juga. Jadi gue nggak pernah milih untuk harus pakai micin atau nggak pakai micin. Nggak masalah sih gue. Gue ada kuis nih Sas buat lo. Ya, Silakan lo tebak makanan mana yang pakai micin, makanan mana yang nggak pakai micin. Micin nggak. Cicip aja. Anjay. Dari mana aja nih? Oh. nih gue harus nyobain. Iya. Yang mana yang pakai, yang mana enggak ya? Ah, Ini apa bedanya? Satu pakai sayur, satu enggak. Gue makan ya? Set susah ya. rambut nah kan. Ini yang kemakan. Hahaha. Bikin lapar. Yang satu udah dicoba. Bukan, Pak, minum dulu. Sepertinya yang ini. Kayak ini yang pakai micin dia. Ini pakai. Menurut gue yang kanan deh. Ini. Yakin lo? Enggak sih. Yakin? Kita kunci jawabannya. Jawabannya dua-duanya nggak pakai micin. Beneran? Masa? Demi apa sih? Kok beda? Kecewa. Tapi gue ini lebih asin. Emang dua-duanya nggak pakai micin? Ini asin. Asin kan bisa dari keringet abangnya. Tapi enak dua-duanya. Enak, oh gratis. Ya, tapi intinya adalah kita bisa makan tanpa micin. Oh iya, benar. Bisa ya? Bisa banget. Tuh guys, jadi tuh ya poinnya kita bisa makan tanpa micin. Karena enak juga, tadi gue berasa. Sampai gue nggak tahu bedanya mie pakai micin apa enggak. Pemberi rasa itu cuma micin aja. Tapi kurang nikmat aja. Ternyata saya bukan anak micin sepenuhnya. Hai, saya Profesor Ari. Selamat datang Kata Dokter. Ya, tadi kita bicara soal mecin ya, atau sebenarnya namanya itu monosodium glutamat atau MSG. Terus terang saja ini memang sudah digunakan dalam jangka waktu yang panjang sebagai penyedap rasa.
Ya, berbagai macam isu memang muncul sehubungan dengan MSG ini. Tapi kita mesti lihat sebenarnya produk-produk tersebut, ya kalau kita bicara soal produk ini sebenarnya memang disetujui atau tidak oleh Badan POM. Dan sebenarnya MSG ini disetujui oleh Badan POM, ya Badan POM kita. Jadi sebenarnya itu aman dikonsumsi. Nah, bicara soal aman, kita bicara soal juga jumlahnya. Jadi tetap ada batasnya ya kalau kita mengkonsumsi MSG ini, tidak boleh berlebih-lebihan. Dan bagaimana kerjanya ya tadi bahwa memang kan sejatinya dia sebagai penyedap makanan. Cuman memang terus terang saja ya walaupun bagaimana ini kan tetap ya bahan kimia begitu ya, pada beberapa orang dalam tanda petik bertanya apakah ada sih nggak penyedap rasa yang lain? Ada. Jadi artinya silakan kalau memang dia tidak menggunakan MSG misalnya. Tapi sekali lagi ya kita tahu biasanya penyedap-penyedapan makanan ini seperti MSG ini memang dalam tanda petik gitu ya, terutama untuk warung-warung ya atau restoran-restoran kadang-kadang memang membutuhkan untuk menambah penyedap makanan ini. Walaupun kalau untuk rumahan ya umumnya masyarakat juga tidak menjadikan MSG ini menjadi pilihan. Tapi sekali lagi, kalau jumlahnya berlebihan tentu akan menimbulkan masalah. Apalagi di dalam MSG itu ada komponen natriumnya. Ya kadang-kadang kan kita juga kalau berlebih-lebihan merasakan asinnya. Jadi ini tetap juga harus hati-hati pada orang-orang yang mempunyai masalah dengan tekanan darah. Jadi silakan, yang penting teman-teman semua mengetahui apa itu MSG. Demikian keterangan saya Prof. Ari, sampai jumpa.